Di tengah dunia yang serba tidak aman, di mana ada begitu banyak tindak kejahatan dan bahaya yang mengepung dari mana-mana terhadap hidup kita, maka penjagaan untuk keamanan itu menjadi sangat mahal harganya. Begitu diminati dan diniati, karena tanpa itu keamanan kita tidak terjamin. Perumahan-perumahan yang mungkin di daerah yang rawan, maka penjagaan menjadi lebih ketat lagi. Setiap saat penjaga tidak pernah boleh tertidur saat mengawasi perumahan itu. Begitu pula kehidupan kita. Penjagaan yang perlu untuk hidup kita itu harus berlangsung terus-menerus, karena hidup penuh dengan tantangan dan bahaya. Saya Nikolas Kurniawan menemani dalam sabdanya menyapa hari ini dari Mazmur 121 ayat yang kelima. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mazmur 121 yang merupakan nyanyian pendakian dan perjalanan orang-orang yang berziarah ke Yerusalem, tempat ibadah mereka. Perjalanan yang mendaki itu bukan saja berbahaya dari sisi pendakiannya, tapi juga berbahaya dari segi keamanannya, karena daerah yang dilalui adalah daerah rawan yang sangat banyak kejahatan terjadi di sana. Namun bukan itu saja, daerah yang harus dilalui itu adalah sebuah daerah yang mataharinya terik luar biasa dan seringkali menyebabkan seseorang harus mengalami kehausan di tengah-tengah padang yang begitu lama harus mereka tempuh, di tengah jalan yang melelahkan itu, maka terik matahari menjadi sesuatu yang justru merisaukan hati. Sehingga pemazmur menuliskan tentang makna penjagaan Tuhan buat orang-orang yang seperti itu, yaitu bahwa Tuhan menjaga bukan diam saja dan mengamati serta mengawasi tindak tanduk kita, tapi penjagaan Tuhan itu digambarkan seperti naungan, atau di dalam bahasa sehari-harinya disebutkan sebagai bayangan yang meneduhkan. Dan bayangan inilah yang menjadi gambaran yang oleh pemazmur mau menjelaskan tentang penjagaan yang Tuhan lakukan, yaitu seperti bayang-bayang sepanjang badan ketika kita berhadapan dengan terik cahaya yang menyilaukan, maka bayang-bayang badan kita itu akan memberi keteduhan di balik tubuh kita. Gambaran inilah yang mau dilukiskan oleh pemazmur tentang naungan dari Tuhan, yaitu seperti bayang-bayang yang baru ada kalau kita berhadapan dengan cahaya yang terang itu. Begitu pula sebenarnya iman dan perjalanan hidup kita, yaitu saat kita menghadap Tuhan, maka ingatlah ada bayang-bayang sepanjang badan yang terus melekat dengan kita. Bayang-bayang itu justru memberikan perteduhan bagi orang yang bernaung di bawah bayang-bayang akibat terik yang bersinar itu. Dan inilah sebenarnya gambaran naungan kasih sayang Tuhan. Terjadi sepanjang jalan, selalu menemani. Bayang-bayang tidak pernah jauh dari kita. Dia seperti melekat gambaran kita. Dan kita tidak bisa mengejar bayang-bayang itu. Tapi bayang-bayang itu selalu menemani kita. Itulah bukti penjagaan Tuhan yang memberikan naungan kasih sayangnya.
selalu menemani. Dan digambarkan di situ di sebelah tangan kananmu. Mengapa tangan kanan? Gambaran tangan kanan ini sering disebut kalau seseorang disebut dia tangan kanan raja, maka dia orang kepercayaan raja. Bila disebut tangan kanan seorang petinggi, dia adalah orang yang selalu bersama dengan petinggi itu dan dia sangat dipercayai. Segala rahasia dari sang petinggi itu diketahui oleh orang kepercayaannya karena dia sangat menjaga hubungan yang baik dengan orang itu. Nah, begitu pula gambaran di sebelah tangan kanan ini mau menjelaskan bahwa kasih sayang Tuhan bukan saja menaungi kita, tapi dia dapat dipercayai sebagai tangan kanan hidup kita. Dia bisa dipercayai, dialah sahabat sepanjang perjalanan kita. Dialah yang dapat disandari. Dia ada di sebelah tangan kanan kita, berarti dia yang dapat dipercayai. Dan Tuhan kita sungguh dapat kita percayai dalam keadaan-keadaan bahaya itu. Mempercayainya bukan sekedar percaya dia ada, tapi mempercayainya berarti menaruh seluruh pergumulan hidup kita di dalam lindungannya, naungan itu, dan juga di dalam pendampingannya, dan di dalam hubungan yang saling mempercayai. Disinilah iman menjadi bertumbuh. Orang yang disayangi Tuhan akan dinaunginya dengan naungan kasih sayangnya sepanjang jalan kehidupan. Dan bukan itu saja, yang disayanginya juga ditaruhkan iman kepercayaan yang lebih lagi untuk mempercayakan hidup orang itu kepada Tuhan. Hari ini di tengah-tengah berbagai macam tantangan dan bahaya yang mengelilingi kita, ingat naungan kasih sayang Tuhan selalu tersedia buat kita. Ini bukti dia pertolongan kita, ini bukti dia penjaga kita. Seperti bayang-bayang sepanjang badan menyertai. Begitu pula kasih sayang Tuhan sepanjang jalan hidup kita selalu menemani. Selamat memberi diri untuk disertai oleh naungan kasih sayang Tuhan dan mempercayakan hidup sekali lagi sepenuhnya dan seutuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Selamat hidup di dalam jalan percaya Tuhan. Amin.